Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UTS dari mata kuliah Epidemiologi Dasar. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Francina Dao. Nama saya Marlian Celewola. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan epidemiologi. Di sini ada segitiga epidemiologi, ada agent, ada host, ada lingkungan. Nah, di sini hubungan epidemiologi triangle adalah untuk digunakan untuk menganalisis terjadinya penyakit infeksi. Nah, segitiga dari komponen tersebut ada agent, host, dan lingkungan. Nah, pada kondisi normal, ketiga komponen tersebut berimbang. Pada perubahan satu atau lebih dari komponen ini dapat meningkatkan atau menurun terjadinya penyakit infeksi. Misalnya ketika agent infeksi meningkat dan di sini kami mengambil salah satu contoh kasus penyakit, yaitu kasus COVID-19. Pada kasus COVID-19 agentnya dia itu ada infeksius SARS-CoV-2, sedangkan hostnya dia itu penjamu atau manusia, sedangkan environmentnya dia itu lingkungan. Nah, kasus agent ini belum terlalu diketahui detail, khususnya dalam kemampuan obat-obatan, antivirus, dan vaksin. Sedangkan agent hostnya dia itu memengaruhi terhadap kerentanan terhadap respon tubuh SARS-CoV-2 itu, yaitu usia atau psikologi. Sedangkan environmentnya dia itu memengaruhi terhadap lingkungan buruk atau sanitasi lingkungan buruk atau kepadatan penduduk. Contohnya infeksi SARS-CoV-2 dapat menyerang kekebalan tubuh dan didukung oleh lingkungan sanitasi buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit atau penularan penyakit COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai penularan penyakit TBC. Mikroorganisme dari penyakit TBC itu bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Source atau sumber penularannya yaitu manusia. Nah, penyakit TBC ini hanya dijumpai atau lebih sering dijumpai pada manusia. Nah, penyakit ini biasanya berpindah dari manusia ke manusia. Nah, yang berikut ada port of exit atau tempat keluarnya bakteri dari penjamunya. TBC itu keluar melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan maupun melalui kulit. Yang berikut ada mean of transmission atau cara penularannya, yaitu melalui udara, bersin, batuk maupun makanan. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang batuk sembarang tempat dan tidak menutup mulutnya, sehingga orang di sekitarnya itu berisiko tertular penyakit TBC. Yang berikut port of entry atau cara masuk. Nah, cara masuk TBC itu bisa melalui udara atau melalui kontak langsung. Yang berikut ada susceptible host atau kondisi dari penjamunya, yaitu misalkan kekebalan tubuh yang menurun, status gizi, dan juga karena faktor keturunan. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran epidemiologi. Di sini saya mengambil sebuah kasus, yaitu sebuah kota memiliki 100.000 penduduk pada awal tahun. Nah, selama tahun itu terdapat 500 kasus baru penyakit influenza atau flu.
yang terjadi. Dari jumlah tersebut terdapat 400 kasus sembuh, 60 kasus meninggal, dan 40 kasus masih dalam dalam perawatan. Selain itu, terdapat 20 kasus kematian ibu hamil akibat penyakit tertentu dan 15 kasus kematian bayi di bawah usia 1 tahun. Nah, berdasarkan data tersebut, kita akan mencari yang pertama itu insiden rate. Nah, insiden rate ini didapat dari jumlah kasus baru dibagi dengan populasi pada awal tahun dikali dengan 1000. Nah, jumlah kasus barunya itu didapat 500. Populasi pada awal tahunnya itu 100.000 dikali dengan 1000 didapat 5 per 100.000 orang. Yang kedua ada prevalence rate. Nah, prevalence rate ini didapat dari jumlah kasus pada akhir tahun dibagi dengan jumlah populasi pada akhir tahun dikali dengan konstanta. Jumlah kasus pada akhir tahun yaitu 40 dibagi dengan jumlah populasi yaitu 100.000 dikali dengan 1000 didapat 0,4 per 1000 orang. Yang ketiga itu point prevalence rate. Nah, point prevalence rate ini didapat dari jumlah pasien yang sedang dirawat dibagi dengan jumlah total pasien dikali dengan konstanta. Nah, pasien yang sedang dirawat itu berjumlah 40 dibagi dengan jumlah total pasien yaitu 500 dikali dengan 100 didapat 8%. Yang keempat itu ada period prevalence. Nah, period prevalence ini didapat dari jumlah kasus selama periode tertentu dibagi dengan jumlah populasi pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta sehingga didapat jumlah kasusnya yaitu 400 dibagi dengan 100.000 dikali dengan 1000 sehingga didapat 4 per 1000 orang. Yang kelima ada CBR, jumlah kematian selama 1 tahun dibagi dengan jumlah populasi pada akhir tahun dikali dengan konstanta. Nah, CBR dapat 60 bagi 100 penduduk kali 1000 dapat 0,6 per 1000 orang. Yang keenam ada age specific death rate atau ASDR, dapat dari jumlah kematian pada kelompok usia tertentu dibagi dengan jumlah populasi pada kelompok usia tertentu dikali dengan konstanta, maka dapat 0 bagi 5.000 kali 1000 dapat 0 per 1000 orang. Yang ketujuh ada infant mortality rate atau IMR, dapat dari jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran yang hidup. Interval rate-nya itu 15 bagi 1000 dikali dengan 1000 dapat 15 per 1000 kelahiran hidup. Yang ketujuh ada maternal mortality rate atau MMR, dapat dari jumlah kematian ibu hamil dibagi dengan jumlah kelahiran hidup kali dengan konstanta, maka dapat 20.000 dibagi dengan 1000 dikali dengan 1000 maka dapat 20 per 1000. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.